Selanjutnya, perkara nomor 57. Saya ulangi, nomor 67. Para pihak semuanya hadir. Putusan nomor 67/PHP.Kod-19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi tahun 2020 diajukan oleh 1. Fikar Ajami SHMH, 2. Yos Adrino SE. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo SHMHum dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sahlan Samosir SHMH MS, SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan di atas. Berikut ini: 1. Dr. Andus Ahmadi Jubir MH, 2. Dr. Alfia Santoni SEMM. Memberi kuasa kepada Dr. Aditya Diar SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, memeriksa bukti-bukti para pihak, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 4. Sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14, nomor 42, nomor 50, nomor 52, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 secara kasuistis pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2018 bertanggal 9 Agustus 2018. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2 dianggap dibacakan. 3.3 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata permohonan pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum pemohon berkenaan dengan pembatalan surat putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh nomor 320 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku, dan oleh karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2020 pukul 23.26 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 68 dan seterusnya tahun 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.6 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A UU 10 2016
terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 sehingga perkara aku dapat diajukan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. 3.7 menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya penyelenggaraan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Sungai Penuh yang diselenggarakan oleh termohon syarat dengan berbagai macam pelanggaran yang menurut pemohon proses penegakan hukumnya belum selesai dan hasilnya signifikan mempengaruhi keterpilihan peserta pemilihan dengan dua pokok dugaan pelanggaran sebagai berikut. Pertama, adanya penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal calon lain. 2. Adanya pelanggaran syarat pencalonan yaitu terdapat perbedaan identitas calon wali kota pasangan calon nomor urut 1 dan model BB2 KWK yang telah lewat tanggal pendaftaran. Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut di atas mengenai penarikan dukungan terhadap partai politik, Mahkamah telah mendengar dan setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh, keterangan pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana didalilkan pemohon benar adanya, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya terkait dengan dalil pemohon mengenai adanya perbedaan identitas calon wali kota Sungai Penuh, yaitu pasangan calon nomor urut 1 atas nama Detrandas Ahmadi Subair MMM berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen persyaratan sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 dan seterusnya tentang pedoman teknis pendaftaran. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini adanya pelanggaran berkaitan dengan syarat pencalonan identitas calon wali kota pihak terkait sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 3.8 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.9 menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.12 dianggap dibacakan, 3.10 dianggap dibacakan, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5 dianggap dibacakan. 3.10.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 55.953 suara. Total suara sah sama dengan 1.119 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah 1.119 suara. 3.10.7 bahwa perolehan suara pemohon adalah 27.170 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 28.783 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 28.783 suara dikurangi 27.170 suara sama dengan 1.613 suara, sehingga lebih dari 1.119 suara atau lebih dari 2
yaitu 2,88%. 3.11 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. 3.12 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi kuat non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 3.13 menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan sebelumnya tidak dipertimbangkan. 3.14 menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi dari termohon dan pihak terkait lainnya serta pokok permohonan pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Suhartoyo, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompu, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 10.08 WIB oleh 9 hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Sungai Penuh. Selanjutnya perkara nomor 79 menurut catatan panitera semua pihak hadir. Putusan nomor 79/PHP.BUB/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi